Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang software testing atau QA testing. Jadi kita akan melakukan automation testing menggunakan Selenium. Jadi apa itu Selenium? Selenium itu browser automation ya. Jadi dia itu biasanya digunakan untuk melakukan automation untuk web browser gitu, menggunakan web browser. Jadi dia kayak simulasi seakan-akan berinteraksi gitu dengan website target. Jadi seakan-akan kayak kita mengakses sebuah website, kayak ngeklik login, pindah halaman, logout, register. Jadi dia sama gitu melakukan itu juga, tapi bedanya kita harus menulis dengan script gitu. Jadi nanti dia akan melakukan secara otomatis. Nah, lalu dia juga Selenium juga support beberapa bahasa ya, sesuai di official website-nya, di documentation-nya. Di sini dia support ada bahasa Java. Jadi dia ini memiliki library yang bisa digunakan di berbagai bahasa pemrograman gitu. Jadi di Java bisa juga digunakan di Java, terus lalu di Python, C#, Ruby, JavaScript, dan Kotlin. Nah, nanti kita akan menulis skripnya menggunakan JavaScript ya, Node.js. Jadi kita akan menggunakan JavaScript, karena dia juga support JavaScript. Nanti kita membuat automation scriptnya dengan JavaScript Node.js. Nah, kira-kira seperti itu untuk Selenium. Kita juga akan praktek hands-on menggunakan aplikasi web sederhana ya, berbasis PHP dan MySQL. Jadi nanti kita akan membuat script automation untuk berinteraksi dengan website tersebut gitu. Kayak seperti melakukan login, register, logout, dan memverifikasi halaman gitu. Menggunakan script Selenium-nya. Jadi akan otomatis biar teman-teman juga terbayang bagaimana cara kerja si Selenium ini, cara Selenium mapping halaman, dan lain-lain ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke praktek, ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman lakuin ya. Seperti pertama, teman-teman harus udah menginstal XAMPP ya, karena untuk menjalankan aplikasi web PHP-nya dan MySQL-nya. XAMPP, lalu teman-teman perlu menginstal Git dan Node.js-nya gitu. Nggak apa-apa install di versi yang paling baru aja, nggak masalah. Jadi 3 itu ya, XAMPP, Node.js, dan Git gitu. Jadi teman-teman harus siapin ketiga software itu dulu. Oke, kalau misalnya udah, kita bisa langsung ke repositorinya. Jadi di sini saya sudah buat dua repositori ya. Yang pertama ada repositori news app. Jadi ini isinya adalah aplikasi web PHP dan MySQL kita. Jadi aplikasi ini tentang menampilkan daftar berita gitu ya. Simple aja sih. Lalu repositori yang kedua, nah ini adalah source code Selenium kita. Ditulis menggunakan JavaScript, Node.js. Jadi teman-teman bisa langsung akses repositorinya aja langsung. Jadi di sini di URL github.com/aratechcloud/newsapp, atau nanti kita akan berikan juga link kedua repositori ini ya. Oke, pertama-tama kita bisa melakukan git cloning repositori ini. Pergi ke code https lalu copy URL-nya. Nah, untuk menaruh project ini kita harus naruh di folder htdocs ya. htdocs XAMPP. Biasanya lokasi ada di localdisk C, XAMPP, htdocs. Cuma disesuaikan dengan tempat instalasi XAMPP teman-teman gitu ya. Cuman by default bisa di localdisk C, XAMPP, htdocs. Nah, kita bisa buka command prompt di sini. Nah, kita jalanin git spasi clone spasi URL ya. URL-nya enter.
Kalau misal udah, ini kan otomatis terbuat ya, ada folder news app. Nah ini kita rename dulu jadi news code. Di news code, lalu di sini akan di sini akan di terminal juga akan keubah ya, namanya jadi news code. Jadi kita masuk dulu ke folder news code-nya, lalu buka dengan Visual Studio Code dengan perintah code spasi titik. Oh ya, teman-teman juga butuh text editor ya, Visual Studio Code, cuman bebas, nggak harus Visual Studio Code. Teman-teman bisa menggunakan Sublime Text atau text editor kesayangan teman-teman ya. Kalau saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, lalu di sini hal pertama yang harus kita konfigurasi adalah file db.php ini. Jadi file db.php ini untuk mengkonekkan scriptnya, PHP-nya ke MySQL. Jadi yang harus teman-teman ganti username, password, dan dbname variabel ini disesuaikan. Kalau username-nya saya root, tapi kalau teman-teman emang masih belum ada diubah-ubah gitu ya setelah instalasi, dia otomatis by default username-nya root ya. Lalu passwordnya kosong ya by default. Cuman kalau teman-teman udah ganti password, itu udah konfigurasi password baru, teman-teman bisa masukkan passwordnya di sini. Cuman saya masih default instalasi, jadi kosong. Lalu dbname juga teman-teman bisa ubah, tapi nanti disesuaikan ya pas buat database di PHP MyAdmin ya. Kalau saya biarin aja masih default code native nama database-nya. Oke, setelah itu kita langsung buat database-nya di PHP MyAdmin. Nah, caranya kalau teman-teman lupa, bisa kunjungin localhost /php myadmin. Jika sudah, kita klik new untuk membuat database baru, lalu namanya disesuaikan dengan yang di deskripsi ini, variabel dbname. Lalu create. Nah, setelah itu kita import datanya, import table beserta data di dalam table ya. Caranya gimana? Di sini kan ada file newsnative.sql ya. Lalu kita import nih. Caranya klik code native, lalu import. Di sini pilih file, choose file. Nah, di sini arahin ya ke folder htdocs tadi, terus nama folder projectnya. Lalu pilih newsnative.sql. Oke. Lalu scroll ke bawah, import. Kalau udah sukses, dia otomatis membuat table users dan ada satu data dummy ya. Data dummy user. Nah, lalu kita bisa jalankan project PHP-nya dengan cara kunjungi localhost newscode register.php. Nah, di sini halaman registrasi akun ya, sederhana aja. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke automation, kita coba explore website PHP-nya dulu nih. Ini sederhana aja sih, sederhana banget malah. Kita coba mengeksplor setiap menunya biar nanti teman-teman juga terbayang pas melakukan automation gitu. Jadi kita coba register akun. Klik register. Nah, setelah register berhasil, di sini akan ada teks registrasi berhasil ya, silakan login. Kita coba login. Klik login. Setelah login diklik, dia akan redirect ke dashboard.php. Ini halaman dashboardnya, halaman utamanya. Jadi di halaman dashboard ini tuh menampilkan daftar berita ya. Daftar berita, tapi ini gagal. Fail to load news. Kenapa gagal? Karena kita membutuhkan API untuk mendapatkan data beritanya. Coba kita lihat di source code-nya di dashboard.php. Nah, di sini kita nge-get atau mengambil API dari website newsapi.org. Nah, di sini API key-nya masih kosong kan ya. Nah, di sini udah di mark atau ditandain
kalau naruh API di sini ya, your API di sini. Tapi gimana cara dapetin API key-nya? Caranya teman-teman bisa ke websitenya newsapi.org, lalu teman-teman bisa klik get API key, lalu isi aja nih first name, email, password. Nah, yang untuk ini pilih individual aja nggak apa-apa. Nah, lalu dicentang I agree-nya. Setelah itu submit. Setelah selesai submit, dia langsung menampilkan API key. Nah, teman-teman itu bisa simpen API key-nya lalu ditaruh di sini nih, di source code ini. Karena saya udah punya API key-nya, kita tinggal taruh aja. Nah, seharusnya ini udah berhasil menampilkan beritanya. Nah, setelah di refresh, kita coba refresh. Nah, ini udah berhasil menampilkan datanya. Jadi halaman dashboard ya cuman sesimpel menampilkan daftar berita aja sih. Lalu di sini ada halaman about us. Ini cuman halaman about biasa doang nih, tentang company gitu ya. Cuman ini juga teksnya masih generate dari lorem ipsum sebagai sampel aja. Lalu ke halaman contact us. Contact us di sini ada maps, terus ada from input untuk pertanyaan mungkin ya, atau pesan gitu. Lalu coba kita input, oh ya, email, send email. Nah, di sini akan muncul email berhasil dikirim ya setelah submit diklik. Kita oke aja. Nah, nanti kita akan mencoba itu semua yang tadi semua udah kita lakuin ya, dari registrasi, login, ke halaman dashboard, melihat apakah berita berhasil ditampilkan, lalu ke halaman about us, kita memverifikasi apakah ini udah di halaman about, lalu ke contact us, melakukan input, send email, lalu yang terakhir ada button logout. Kita klik, kan akan otomatis redirect ke halaman login PHP lagi gitu. Jadi as simple as that gitu ya untuk aplikasinya. Jadi teman-teman udah terbayang bagaimana aplikasinya, menu-menunya, terus pesan-pesannya gitu. Kayak tadi setelah registrasi berhasil, ada teks registrasi berhasil. Terus ketika halaman kita udah berhasil input di halaman contact us tadi, ada pop-up muncul email berhasil dikirim. Kita coba sekarang explore tentang scriptnya gitu. Karena teman-teman bisa ke repository ini, github.com/aratechcloud/news-app-test. Teman-teman bisa lakuin clone kayak tadi ya. Caranya kita clone aja nih, di copy. Nah, lokasinya terserah mau di mana taruhnya, nggak harus di htdocs ya, karena ini kan JavaScript. Kalau saya di documents, kita buka cmd, kita lakuin jalanin perintah git clone spasi url ya. Akan ada folder news app test ya. Kita cd, buka di Visual Studio Code-nya juga. Oke, kalau udah kebuka Visual Studio Code-nya, di sini ada satu file skenario.js. Nah, ini adalah logika dari Selenium-nya ya, dari script Selenium-nya untuk melakukan automation. Jadi sebelum itu kita membutuhkan library Selenium-nya nih, Selenium WebDriver. Kita tinggal buka terminal, lalu dipastikan juga teman-teman udah berhasil menginstal Node.js-nya ya. Kalau sudah, kita bisa lakukan npm install. Kita tunggu aja beberapa detik. Ini akan menginstal library Selenium WebDriver-nya. Oke, kalau misalnya udah, sebelumnya saya jelaskan dulu nih fungsi dari setiap script-nya gitu. Arti dari setiap baris per barisnya gitu. Jadi pertama dia membuka halaman register ya. Jadi kita kasih URL
Kita kasih URL halaman registernya nih, biar si Selenium ini bisa mengunjungi halaman registernya. Kita kasih, kita copy di sini. Jadi dia akan membuka ke link ke URL ini atau ke link ini. Lalu dia harus mengisi inputan username, email, password, dan confirmation password ya. Nah, jadi caranya bagaimana si Selenium ini bisa tahu gitu. Kalau ini tuh harus di input di username, ini bagian email, bagaimana dia bisa tahu from input ini semua gitu. Jadi caranya dia mapping menggunakan elemen ID ya, by ID. Jadi caranya tuh seperti ini. Jadi kita klik kanan pada from inputnya, lalu inspect elemen. Nah, di sini akan ada atribut HTML ya, seperti ID, class, name, dan tag HTML-nya. Jadi cara mappingnya kita harus kasih tahu ke Selenium kita mau mencari from input ini berdasarkan apa gitu, berdasarkan misalnya ID gitu. Misalnya kalau di scriptnya kan berdasarkan ID ya. Jadi dia akan mencari ID dengan value username. Berarti kan ini ya. Berarti ini adalah from input dari username gitu. Nah, dia cari ID yang bernama username, kita kasih di sini. Jadi dia akan tahu gitu. Oh, ini ID username berarti untuk from input username. Jadi dia akan ngisi di sini gitu. Lalu selanjutnya dia akan melakukan send keys dengan value new user. Dia akan melakukan input ke from input ini dengan value new user. Jadi dia akan naruh value seperti ini. Jadi dia akan mengisi gitu, mengisi username-nya. Nah, selanjutnya email sama juga mappingnya by ID. Cara tinggal klik kanan pada from input email teman-teman, terus inspect. Nah, ini kan ada ID dengan value email gitu ya. Jadi kita kasih tahu si Selenium gitu. ID email kan. Lalu sama seperti tadi dia melakukan send key dengan value new user at example.com. Jadi dia akan ngisi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu begitu juga dengan password dan confirmation password. Dia sama mapping by ID juga lalu melakukan send key gitu. Nah, lalu kan di sini ada button register gitu ya. Ada button register, bagaimana cara si Selenium ini bisa ngeklik gitu, bisa ngeklik button register ini. Caranya dia mappingnya sekarang sebenarnya bebas aja gitu ya. Cuman kebetulan di project ini dia mappingnya menggunakan elemen CSS gitu ya. Nah, caranya klik kanan pada button register, cara kita mengetahuinya. Lalu di sini ada class name btn dash primary dash spasi empty dash 3. Nah, karena kita menggunakan class name, berarti kita sesuaiin juga dong ininya class name. Jadi nggak pakai ID lagi karena di tag button ini udah nggak ada ID ya. Jadi adanya class sama type doang. Jadi teman-teman sebenarnya bisa pakai type juga ya untuk mappingnya. Tapi kebetulan di sini menggunakan CSS class name, jadi menggunakan ini. Caranya tinggal ditambahin kata button aja, terus pakai titik ya, titik btn, terus titik lagi btn, terus dash primary, titik nt strip 3 gitu. Jadi formatnya seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya udah mendapatkan class name yang sesuai nih, udah sampai sini, dia akan melakukan action click perform. Nah, setelah diklik, dia akan menunggu, akan sleep gitu, akan jeda selama 2 detik untuk make sure bahwa registrasi berhasil. Jadi kan tadi sebelumnya kalau kita coba manual setelah klik register, misalnya berhasil, dia akan menampilkan registrasi berhasil ya. Registrasi berhasil di pojok kiri bawah sini, kalau teman-teman ingat. Nah, lalu kalau misalnya udah 2 detik, dia lanjut nih, dia cari di semua halaman ini nih, di body. Ini kan di tag body nih, berarti kalau di tag body di semua halaman ini nih, dia nyari nih
ada nggak sih teks yang mengandung kata registrasi berhasil, tanda seru gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya ada teks registrasi berhasil, berarti kan tandanya kita sukses ya membuat akun. Berarti cara dia validasi seperti itu. Kalau misalnya ada teks yang mengandung kata registrasi berhasil, nah di sini dia akan melakukan console log gitu, logging di buat logging ya, informasi nanti di terminal kita gitu. Jadi kita bisa nge-trace sudah sampai mana nih si Selenium-nya gitu. Dia akan melakukan logging registrasi berhasil. Kalau misalnya teksnya mengandung kata email sudah terdaftar, berarti gagal registrasinya. Jadi kita coba nih ya. Tadi kan saya sebelumnya udah bikin akun dengan terus test.example.com. Seharusnya dia nggak bisa nih, karena test.example.com email tersebut udah ada sebelumnya di database. Coba kita register. Nah, email sudah terdaftar. Sekarang teksnya bukan lagi register berhasil, tapi email sudah terdaftar. Nah, makanya di sini ada validasi else if. Kalau misalnya ada kata atau teks yang mengandung email sudah terdaftar, nah dia akan melakukan logging atau console log email sudah terdaftar. Lalu di return. Apa maksudnya di return? Berarti di stop gitu. Script Selenium-nya stop sampai di sini. Berarti tandanya gagal gitu. Jika email sudah terdaftar, hentikan tes, ya kan? Lalu else registrasi gagal. Ini registrasi gagal kayak misalnya koneksi database-nya belum sesuai atau belum berhasil gitu. Jadi registrasi gagal gitu. Atau error yang tidak diekspektasikan gitu. Terus lalu di return tesnya berhenti gitu. Oke. Kalau misalnya berhasil nih, anggap aja udah berhasil nih, registrasi berhasil. Dia akan melakukan logging lagi nih. Kita akan melakukan logging, mulai tes login. Jadi console log itu untuk informasi kita ya, untuk ngetrace si Selenium ini udah sampai mana gitu tahapannya gitu. Jadi setiap sesi gitu, misalnya setiap sesi register, setiap sesi login akan dibuatkan console log gitu, buat memisahkan section gitulah. Jadi selanjutnya kalau misalnya registrasi berhasil, kita akan Selenium-nya akan lanjut memulai tes login gitu. Sama seperti sebelumnya, kita harus ngasih tahu gitu halaman login URL-nya apa gitu. Kita login, nah URL ini kita copy dan kasih di paste di sini. Nah, lalu sama seperti sebelumnya, seperti form input di register, dia mapping menggunakan ID, sama ya ID-nya email. Nah, sama di sini sesuai ID email. Lalu melakukan send keys, menginput email yang sebelumnya didaftarin gitu, yang udah berhasil terdaftar yang ini. Lalu selanjutnya dia akan mengisi password, sama juga mappingnya by ID. Lalu send keys, password 123 sesuai juga dengan password yang sebelumnya didaftar. Lalu di sini ada button klik, ada button login. Dia akan mengklik gitu. Sama caranya tadi mappingnya by CSS juga. Lalu melakukan action klik. Nah, setelah itu dia melakukan jeda 2 detik untuk memastikan login selesai ya. Jadi kan setelah login tadi dia register ke halaman dashboard.php. Nah, setelah udah delay, dia akan nunggu redirect nih. Kan setelah login tadi redirect ke halaman dashboard.php, terus dia harus ngelihat gitu, apakah ini udah ada di halaman dashboard, dengan cara dia melihat nih, apakah URL-nya mengandung kata dashboard.php. Coba kita tes. Nah, setelah login kan URL-nya jadi /dashboard.php. Jadi dia ngebaca di URL ini, apakah ada kata-kata dashboard.php, contents ya mengandung dashboard.php. Ternyata ada nih. Berarti dia udah di halaman dashboard, ya kan? Lalu dia lanjut melakukan tes dashboard. Nah, dia akan menunggu elemen berita muncul di halaman. Jadi dia mapping by CSS lagi dengan nama tag ID-nya news container ya. Kalau ada tanda hashtag di depannya atau pagar di depannya, berarti dia mengambil ID sih sebenarnya. Nah,
Di sini dia akan mencari ini nih, ID news container, ya kan? Lalu dia menunggu ya, wait gitu, selama beberapa detik, wait until element is visible gitu, sampai halaman itu kelihatan, halaman ini nih, halaman dashboardnya kelihatan atau beritanya kelihatan nih. Dia nunggu. Nah, terus dia menunggu lagi nih sampai beritanya dimuat atau sampai berita ditampilkan. Jadi dia nunggu lagi sampai si card ini setiap kotakan ini tuh disebutnya card ya. Setiap cardnya, makanya mapping pakai CSS nih, pakai titik dot card ya. Dia akan mapping nih kelas card. Apakah udah ada atau belum? Nah, lalu dia nge-return length dari cardnya, dari setiap cardnya nih, lebih dari 0. Return news cards.length lebih dari 0. Lalu di sini dia verifikasi ada di dashboard nih. Verifikasi dengan cara dia melihat apakah ada teks home dengan cara mapping teks. Kita coba mapping teks home ini, inspect element. Nah, seperti yang di script, dia mapping text section. Nah, ini kan text section nih text section. Lalu dia cari ID home. Nah, ini ID home. Lalu dia cari lagi tag H2. Nah, ini H2 kan. Nah, terus dia ada validasi. Dia mengambil teks dari H2-nya, terus melakukan validasi. Apakah heading teksnya sama dengan kata home? Karena ini home sesuai ya. Berarti dia berada di halaman dashboard. Kalau misalnya nggak ada kata-kata home di heading text ya, berarti dia nggak di halaman dashboard. Jadi cara dia memvalidasi untuk di scriptnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman selanjutnya bikin script validasi, bisa dilakukan dengan cara seperti ini gitu ya, untuk memverifikasi udah di halaman tertentu gitu. Nah, lalu dia verifikasi adanya berita. Nah, caranya kan tadi ini nge-return panjang dari beritanya ya, cards-nya nih. Kalau misalnya panjang cards-nya lebih new cards.length-nya lebih dari 0, berarti tandanya beritanya ada gitu. Jadi kan ini kan udah pasti lebih dari 0 ya, ada 1, 2, 3 sekian gitu. Berarti data beritanya ada gitu. Berita ditampilkan dengan benar di dashboard kalau misalnya lebih dari 0 gitu, atau data beritanya ada. Kalau nggak ada atau kurang dari 0 atau sama dengan 0, dia menganggapnya tidak ada berita ditampilkan di dashboard. Oke. Lalu selanjutnya dia akan mulai tes navigasi ke halaman About Us. Dia akan mengklik About Us ini. Caranya dia mappingnya sekarang by link text ya. Kita coba ya, klik kanan, inspect. Nah, dia akan mencoba cari link gitu ya, navlink gitu. Navlink, terus cari navlink yang teksnya About Us. Ini kan About Us. Dia akan klik. Berarti dia akan klik About Us. Lalu ini kan diklik, lalu dia sleep selama ini 5 detik seharusnya, bukan 2 detik ini. Ini salah di kata aja sih. Ini 5 detik, 5000 milisecond. Lalu dia melakukan verifikasi nih, apakah udah di halaman About Us apa belum gitu. Caranya sama, dia melihat di URL-nya. Apakah URL saat ini mengandung kata about.php? Seperti yang kita lihat di URL ini kan ada about.php ya. Berarti dia udah di halaman About Us gitu. Lalu dia verifikasi lagi nih kontennya, konten dari halaman About Us-nya. Jadi pertama kan dia verifikasi ada di halaman About Us, lalu verifikasi konten halaman About Us-nya gitu. Caranya dia mapping kata ininya nih, kata about-nya nih. Caranya dia kita coba klik kanan, inspect. Dia mapping text section, lalu ID home, lalu cari tag HTML H2, lalu diambil teks dari H2-nya ini apa? Kan teksnya about ya.
Terus dia lakukan validasi seperti sebelumnya. Apakah heading text-nya sama dengan kata about? Misalnya iya, berarti dia melakukan console log. Iya, berada di halaman about us. Kalau misalnya enggak, bukan about gitu, dia berarti melakukan console log tidak berada di halaman about us. Seperti itu. Nah, lalu dia juga memverifikasi halaman detailnya ya. Halaman detail ini nih. Dengan cara dia cari div, cari tag div detail, kita coba inspect. Nah, div, nyari tag div, lalu class detail, titik ya, titik itu berarti class name, detail. Lalu cari ngambil teksnya nih. Kalau misalnya teksnya mengandung about our company, berarti dia halaman about us detailnya udah berhasil ditampilkan dengan benar. Kalau enggak, konten halaman about us tidak ditampilkan dengan benar. Lalu selanjutnya tes navigasi ke kontak us. Lalu, sama seperti yang tadi sebelumnya ya, lewat navlink. Nah, lewat navlink, kontak us lalu diklik, nunggu 2 detik sama seperti sebelumnya. Cari URL mengandung kontak.php atau enggak. Sama sih, kurang lebih sama kayak sebelumnya, sama. Dia verifikasi halaman dengan cara melihat tag H2-nya. Lalu dia mulai tes ke from input-nya ya. Memulai formulir kontak ininya. Lalu dia akan mengisi username, email address, dan message-nya. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya ya, seperti yang di login dan register sebelumnya, cara dia mapping by ID gitu. Lalu email lakukan send keys tester, lalu email ngisi mapping by ID juga, lalu send keys new user.example.com @example.com, lalu mapping message-nya juga menggunakan ID sama persis seperti sebelumnya di halaman register dan login. Lalu juga sama untuk klik button send email ini, sama dia mapping menggunakan CSS, terus button btn primary mt3 sama seperti yang di register tadi ya. Lalu melakukan action klik ya. Setelah diklik ini dia nunggu delay selama 2 detik. Dia nunggu nih apakah ada alert muncul. Kan tadi kan pas kita send message ini ada alert. Nah, alert ini dia nunggu alert ini muncul. Nah, dia await switch to alert. Dia nunggu alert muncul. Lalu kalau misalnya alert sudah muncul, dia ngambil nih teks alertnya apa gitu. Nah, lalu melakukan console log pesan dari alert variabel alert message gitu. Berarti message-nya ini kan, alert message-nya berarti email berhasil dikirim. Lalu klik tombol OK. Tadi kan kita klik tombol OK. Selenium juga bisa melakukan itu dengan cara alert accept gitu. Berarti klik tombol OK pada alert. Oke, kalau misalnya udah selesai, lanjut ke logout ya. Melanjutkan ke logout, dia cari button logout di sini, mapping menggunakan class name atau CSS, lalu action klik sama, lalu dia sleep selama 2 detik. Kan tadi setelah logout berarti redirect ke halaman login. Dia ngelihat udah di halaman login atau belum dengan cara sama seperti sebelumnya, URL contains, URL di sini apakah mengandung login.php. Kalau misalnya iya berarti dia udah di halaman login. Lalu dia verifikasi lagi nih apakah udah di halaman login nih, halaman loginnya udah terlihat dengan cara dia cari elemen H2-nya nih. H2-nya berarti ini nih. Kita coba ya, inspect. Dia cari H2, terus get text ya. Login, heading text-nya login. Benar. Kalau misalnya ada kata login gitu ya di heading text-nya, di H2-nya berarti udah logout dan udah di halaman login gitu. Nah, lalu di sini juga ada block catch ya. Di sini kalau misalnya nggak ada alert, berarti kalau misalnya di sini alertnya nggak muncul nih, berarti dia masuk ke catch ini.
Berarti alertnya nggak muncul, tapi dia tetap lanjut ke logout gitu. Dengan cara klik logout sama kayak tadi lah ya. Cuman ini case-nya bedanya kalau misalnya alertnya nggak muncul. Kadang memang suka tidak terdeteksi gitu sama Selenium ya. Entah Seleniumnya kecepatan atau website-nya kelamaan untuk memunculkan alert, jadi dia nggak match gitu ya, nggak on time gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau udah selesai ya driver quit. Kita coba jalanin ya. Kita buka terminal. Oke teman-teman, kita bisa langsung jalanin aja scriptnya dengan cara perintah. Jalankan perintah node spasi nama file yaitu skenario.js, lalu enter aja. Kan otomatis membuka halaman registernya. Nah, ini otomatis semua ya. Lalu ke halaman about. Kita lihat statusnya, mulai tes navigasi ke about. Berada di halaman about nih. Jadi sekarang udah di halaman kontak us. Nah. Oke, lalu seharusnya ini logout. Kita tunggu sampai di logout otomatis. Nah, sip. Berarti udah berhasil ya. Dia udah ke logout. Tadi pesan alertnya udah berhasil dibaca ya sama Seleniumnya. Pesan dari alert email berhasil dikirim. Lalu dia lanjut ke logout. Nggak ada alert, lanjut ke logout. Nah, lalu berhasil logout dan udah di halaman login terakhir ya. Verifikasi habis itu drivernya quit atau berhenti gitu. Oke teman-teman, kurang lebih pembelajaran kita terkait software testing atau QA kurang lebih seperti ini menggunakan Selenium. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut. Jadi ini untuk gambaran aja ya, bagaimana software testing automation itu bekerja, bagaimana membuat scriptnya, bagaimana cara mappingnya. Oke, terima kasih.